Sobat Foodies, kembali lagi dengan saya Stephanie Kurniadi di Foodcast. Oke, market pasar yang minim. Nah, ini biasanya berangkat dari latar belakang kita nih ya. Ada yang memang passionnya, pengennya di kategori makanan atau produk yang seperti itu. Nah, biasanya ini menjadi konsekuensi kita ya, punya target market yang minim. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman tahu konsekuensinya ya. Jadi, penting banget di awal kita mempelajari seberapa besar sih pasar dari produk yang mau kita jual, supaya nanti nggak menyesal di belakang nih, ternyata karena kita ngikutin keinginan kita, ternyata pasarnya nggak banyak nih. Nah, mungkin kita ambil satu contoh kasus ya, misalnya kita pengen jual makanan sehat misalnya ya. Kita tahu nih di Indonesia udah mulai banyak orang-orang yang concern untuk membeli atau makan makanan sehat. Tapi tentunya kalau misalnya ngomongin tentang ukuran besarnya pasar, masih lebih banyak misalnya yang umum-umum aja, bukan dengan pilihan-pilihan yang sehat. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus tahu bahwa konsekuensi dari pasar yang sangat terbatas adalah adanya maksimal atau jumlah omset yang nantinya akan kita capai. Nah, itu ada maksimalnya. Nah, itu yang harus kita ketahui ya di awal. Yang kedua, strateginya adalah kita ini harus jadi spesialis ya. Kita harus membangun yang namanya authority. Contohnya tadi, misalnya kita mau nih terjun untuk bertarung di pasar yang terbatas, misalnya makanan sehat. Nah, kita harus jadi spesialisnya. Kita harus membangun authority-nya. Apakah kita adalah ahli gizi, atau misalnya kita bekerja sama dengan ambasador yang merupakan ahli gizi misalnya, atau misalnya kita punya lifestyle hidup sehat yang orang-orang bisa secara visual itu lihat gitu ya. Estetis banget gitu, gaya hidupnya sehari-hari itu sehat ya, lifestyle olahraga dan lain-lain. Kalau misalnya bukan dari kita sendiri sebagai owner, mungkin kita bisa kerjasama dengan banyak brand ambassador atau spokesperson ya, sehingga kita bisa membangun brand kita memiliki authority sehingga orang tahu kalau kita itu spesialis banget di kategori produk ini. Yang ketiga, karena kita pasarnya ini sangat terbatas, jadi kita harus tahu dengan detail ya, dan kita sangat-sangat perlu membangun engagement. Karena pasarnya terbatas, jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga kita memiliki keunggulan, kita bisa lebih mengenal mereka lebih dalam. Berarti kan kita harus identifikasi ya, target market kita yang sangat terbatas ini sebenarnya mereka berlokasi atau kegiatan sehari-harinya ada di mana sih? Misalnya tadi ya, contoh case tadi kita adalah makanan sehat. Oh, berarti mereka ada di klub-klub yoga, kemudian mereka ada di klub-klub olahraga, kemudian mungkin kita bisa bekerja sama dengan klinik-klinik ya, atau misalnya dokter-dokter, mereka punya community ya, punya circle yang memang target marketnya adalah target market kita. Nah, berarti kita benar-benar harus membangun awareness dan engagement yang sangat kuat di community-community target market kita itu. Yang keempat nih, kita harus melengkapi tools marketing dan branding kita untuk mendukung bahwa kita adalah spesialis. Contohnya, misalnya teman-teman punya social media ya, wah berarti isinya harus konten-konten untuk terkait masalah kesehatan. Misalnya kalau target market kita tadi adalah mereka yang memilih pilihan lebih sehat. Kalau misalnya kita juga punya konten TikTok ya, mungkin kita bisa adain podcast bersama dengan spesialis atau ahli-ahli gitu ya, untuk membahas yang berhubungan dengan kebutuhan atau edukasi dari target market kita. Atau misalnya teman-teman juga bisa bikin website ya, isinya menjual produk-produk kita, tapi di situ juga banyak artikel-artikel yang bisa membangun authority brand kita bahwa kita memang spesialis ya, yang benar-benar bisa mendeliver produk yang terbaik ya buat target market kita. Dan yang terakhir ya, yang kelima, itu karena kita target marketnya terbatas, berarti kita harus punya PR dan program yang konsisten untuk mengedukasi market. Karena bukan tidak mungkin ya teman-teman, walaupun di awal jumlah target market kita terbatas, tapi lama-lama itu bisa bertambah. Makanya peran dari kita sebagai brand yang komitmen untuk masuk dan menggarap target market yang terbatas, kita melakukan edukasi secara rutin ya, baik itu melalui social media atau kegiatan-kegiatan offline, sehingga jumlah target market kita ini juga bisa bertambah dengan sejalannya waktu. Oke, itu dia ya teman-teman, 5 cara yang bisa teman-teman lakukan kalau misalnya menghadapi target market yang jumlahnya terbatas. Sampai ketemu di Foodcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies, dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.